Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua, saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentunya di hari Hari Selasa ya, tanggal 30 September 2025. Iya, Alil bersama dengan Bang Ilo menemani Anda di acara ini sampai dengan pukul 9 lewat nanti. Ya, dan mudah-mudahan Anda semua sudah standby bersama kami. Dan hari ini tentunya kita beda dengan hari kemarin karena bedanya itu temanya berbeda ya. Dan tentunya juga di pagi ini kita akan bicara terkait dengan P3K paruh waktu ya. Apakah P3K paruh waktu ini cuma secercah harapan ataukah sekedar ganti casing saja? Wah. Ya, dan pagi ini saya sapa dulu Bang Ilo yang sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Lil. Selamat pagi untuk kita semua ya. Iya. Selamat bertemu kembali, sehat semua. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat semua di. Iya. Apa kok dek nasihat? Iya. Namun itu mega gaji Bang Ilo. Ya. Iya, namun ini mega gaji. Aku dek mega doi. Mega harta, kalau malasan ini tahu deh tuh natu gak guna nama. Iya, cocok. Jadi ini pagi, tentunya kira-kira ini seperti dengan tema kita pagi ini, ya. Yeah. Kalau bicara terkait dengan P3K, tentunya, makanya, mau baju korpor ini ya. Iya, cerita-cerita terkait dengan belum masuk P3K ya Bung Ali. Iya. ASN ini ceritanya nih. Iya. Ini kan dulu selalu menjadi cerita yang menarik itu ASN bahwa ketika orang mau melamar ya Bung Ali. Iya. Ada satu orang kaya dengan pengusaha datang melamar anak gadis di daerah. Dengan ada orang yang ASN. Nah pertanyaannya orang tua yang dilamar ini bertanya dulu apa kerjaan kada pengusaha sudah punya ini. Wah yang pekerjaan tuh kada sisena dek meter rekeng tapa mesuir ke tempat nama kun rese kada akan aja mana kada pengusaha kada dek nasna cocok nasa pak ya menaseng ya welo pak palakan aku pegawai negeri orang kain ipna. Iya. Yang kau kan ipna di. Iya. Kan ipna nasa ketua junna waju korpri kapatan ramet nasa tuku pegawai. Iya. Payero prinsip natoriolo kan makedai aku pegawai negeri Bung Alil. Tidak ikut dengan situasi namulo nas de nolo maja ama teteng gajina pensiun yang kasih gajina kira teteng gajina dah ko pengusaha nasa salah mending bangkar dengan jadi na lebih rengi pengusaha namun ini nasa golongan umum yang penting karena nip na Bung Alil. Iya. Ada sange matu ya P3K Parwating kata magaro ganip na Bung Alil. Wah pasti kah? Oh ada deh. Iya ada. Iya. Iya, apa biasanya tuh kok kita lambana tuh kade asen aku namanya, kemudian dibawanya nip, karena kosong. Oh, karena yang penting karena jolo. Iya. Taruh di koroto, pastikan sudah. Iya, jadi Bangkali nggak kereba Bang Ilo atau langsung mata mak Quintin atau agak ya siapa tahu ada gosip-gosip nasional dulu Bung Ali. Oh gosip-gosip nasional. Adakah gosip-gosip nasional? Ya Mirwandi gosip-gosip nasional. Apa itu? Si Genruk Kaderai Wita. Jadi ada pernyataan menarik itu dari mantan ketua ya, mantan sekjen juga ya dari partai P3 itu bahwa
Ini kan saling mengklaim menang ya, ada dua kubu ya menang. Tapi Rohar Musi mengatakan bahwa dia klaim menang bagaimana mungkin, katanya ada muktamar dilaksanakan di kamar, berapa kapasitasnya tapi katanya diaklamasi, jadi ya seperti itu. Jadi, siapa tahu kamar anak Maluangi Bang Ilo katut kamar 30 kali 30 meter. Iya, dek bisa. Tapi memang di dalam teori permainan-permainan di zaman dulu Bung Alil ya, kalau ada ketidakpuasan atau kita merasa kalah, bikin tandingan seakan-akan tandingan. Jadi seakan-akan kita muktamar juga. Saya pernah melakukan hal itu Bung Alil. Jadi dulu waktu di Hanura di provinsi Bung Alil ya, pemilihan ketua di sebelah, tapi kan ribut karena penuh premanisme, kamar dijaga dan sebagainya. Akhirnya kita pindah di hotel yang sebelah, dipindahkan di situ. Ya kita pemilihan juga sesuai dengan prosedur, punya pimpinan sih dan punya bikin tandingan begitu kan. Setelah itu sama-sama kita ke Jakarta bawa hasilnya ke Wiranto. Akhirnya Wiranto juga bingung yang mana yang sah ini. Akhirnya dilakukan lagi musda ulang di Jakarta, seperti itu Bu Khalil. Jadi nanti mungkin rekonsiliasinya seperti itu nanti mungkin perlu lagi. Nah itu yang seru. Tapi yang menarik juga hari ini Bu Khalil. Apa itu? Ini kan banyak sekali pihak kemarin yang menginginkan bagaimana MBG ini Bung Alil ya diganti dengan uang tunai saja. Makanan bergizi gratis. Iya, karena ada ribuan yang sudah terpapar sebagai korban keracunan ya Bung Alil dari beberapa dapur yang ada terutama di Jawa Barat. Tetapi pikiran saya sama dengan pikiran Presiden Bung Alil bahwa program ini sebenarnya program yang sangat mulia. Cuma memang diakui bahwa program MBG ini masih banyak kekurangan di dapurnya Bung Alil. Jadi hanya itu yang perlu diperbaiki. Tetapi kalau kita lihat dari wakil BG ini justru mengatakan bahwa yang terindikasi memang kemarin itu melakukan kelalaian ya diberhentikan untuk sementara. Bung Alil sambil dilakukan investigasi untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi. Tetap kemudian yang masih di dalam tahap survei belum ini diberikan waktu selama 1 bulan. Jadi pengelola MBG yang tidak terdampak atau tidak ada masalahnya masih aman-aman saja Bung Alil. Mestinya seperti itu. Nolek apa ngane Bang Ilo? Kira-kira ya mela de lo kamano ma baji kaju atau mage senai. Itu Bung Alil. Iya, jadi nolek apa de nanisengnya maka de jaga ya agak-agak na campur naroy Bung Alil. Jadi maka tilandai. Katanya makanan itu kalau sudah lewat 4 jam itu Bung Alil. Disuguhkan kemudian dimasukkan dalam kondisi panas juga dimasukkan di dalam omprengan itu sangat besar peluangnya untuk terjadi kontaminasi dengan bakteri. Jadi setelah diselidiki di laboratorium di Jawa Barat itu diambil kesimpulan bahwa ada salah satu jenis bakteri yang menjadi penyebab dan itu terjadi karena range waktunya itu ada 6 jam Bung Alil baru sampai jadi bisa terjadi kontaminasi ya seperti itu. Banyaklah juga teori konspirasi bahwa ada eksploitasi dan sebagai sabotase ya Bung Alil ya. Semua ada kemungkinan. Aku ya pura kayak zaman apa papat diriatin bisa saja sebenarnya. Tapi Presiden sudah ambil keputusan bahwa program itu tetap dilanjutkan Bung Alil dengan segala perbaikan. Saya pikir itu ya. Apa ma cerita ki ona P3 ya lo cerita ke P3 tuh ya tapi P3K. Oh P3K. Apa sebenarnya kepanjangannya P3K itu Bung Alil? Patuwisengnya. Akhir P3K. Siapa tahu komen-komen ya. Akhir P3K. Jaker nomor kana terakhir kontrak meter Bung. Oh kontrak. Jadi akhir-akhir ini Mega makada kebijakan terkait dengan soal kebijakan P3K pada waktu ini. Ya katanya ini jadi jawaban untuk tenaga honor. Tapi cocokkah itu? Apakah benarkah itu? Apakah P3K pada waktu ini akan membawa
tentunya sama dengan tema kita di pagi ini, apakah membawa secercah harapan bagi para guru kini, kemudian tenaga kesehatan, pegawai teknis lainnya, atau jangan-jangan ini cuma sekedar agak senang ganti casing. Wah, ganti casing. Pada tu sa dito HP kada ako malalaw ni sule kesina apa cantik si diri. Oh iya. Ganti casing, tapi kan biasanya kalau ganti casing kan biasanya biasa kan tetap mui pada riolo Pak. Dek may anu dek may tambay ram na aga to aga. Ya. Jadi maksudnya tanpa perubahan sama sekali. Ya merokesi nak berubah. Ya, nah kira-kira ini berubah. Kira-kira ini. Pada reken rekonstansi Bung Alil. Maka karena perubahan tuh. Contoh misalnya ku kantor misalnya karena perubahan agak perubahan ini sulera tapi pemainnya pilih sulei tania marga maka ada perubahan ternyata pemain namanya sulei pemain baru sih pemain baru ada ini ya itu P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Jadi stressing di situ di belakangnya memang ada perjanjian kerja Bung Alil. Berarti jadi ya romatu kapang P3K reguler dengan P3K paruh waktu ya disertai dengan kontrak per tahun barangkali Bung Alil. Nanti selesai diperpanjang lagi makira kapan. Nah, kira-kira ini seperti apa sebenarnya ini nasib tenaga honorer dengan kebijakan ini? Apa honor mi ka napayan ka P3K di? Iya, seperti itu. Itu kan ada kebijakan memang Bung Alil untuk menghapus atau tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Iya. Jadi harus dibaca dulu, dimaknai dulu filosofinya sebenarnya itu dasar pemikirannya. Kenapa keluar istilah P3K dan P3K paruh waktu Bung Alil? Iya. Kalau yang sudah terangkat kemarin di P3K reguler kan masih ada honorer yang begitu banyak kan Bung Alil yang belum terangkat. Sehingga keluarlah lagi istilah P3K paruh waktu sehingga tidak ada lagi istilahnya honorer. Stop honorer. Nah pertanyaannya kan kemudian bagi kita bahwa apakah P3K paruh waktu ini sama hak-haknya misalnya dengan P3K paruh waktu reguler atau ASN misalnya Bung Alil baik dari segi status maupun dari segi insentif katakanlah seperti itu penghasilannya penghasilannya inilah yang kita ingin mau diskusikan pagi hari ini. Mungkin ada pengalaman teman-teman yang P3K kemudian P3K paruh waktu kan depan dilantik apa dia dilantik juga kayaknya ini dilantik nanti tapi belum dilantik juga. Belum P3K paruh waktu belum dilantik ya. Iya, jadi betul apa kita bilang itu Bang Elo bahwa apakah statusnya ini lebih jelaskah atau penghasilannya atau pendapatan ini lebih sejahterakah ataukah tetap menunggu kepastian. Wah. Iya. Menunggu kepastian. Iya. Apakah pemerintah ini pemerintah daerah tadi siap menampung dan membiayai ini P3K per waktu ini? Apakah malah menjadi beban baru dalam anggaran? Ini kita mau tahu. Jadi bagaimana pendapat Anda, Saudagar Iga yang lagi mengikuti acara kita? Apakah kebijakan P3K pada waktu ini perlu kita sambut dengan optimis atau justru kita harus kritis agar tidak jadi sekedar janji manis? Jangan sampai janji-janji manis Pak Megal ada tuh janji-janji manis. Tapi orang ngerangi biasa kayak wali kota apa tompa Bung Alil.
wali kota Makassar. Itage janji na kana mage pitu puang na de pana janji mas de tapagan apa makana syukur ko tepat pura mau janji. Maten ni ja. Awak tinggal lah masa tu dek nang kau janji. Iya. Jadi itu yang pertama dulu Bung Halil kan sudah tidak ada pegawai honorer. Jadi semua yang sudah lolos lagi kemarin kan berstatus pegawai P3K paruh waktu. Iya. Bung Halil seperti itu kalau kita lihat dari beberapa informasi. Iya, kopi-kopinya. Oh, Nur. Oh, Mamuju, Sulawesi Barat. Oke. Jadi seperti itu Bung Halil. Jadi kalau kita lihat peluangnya juga nanti ke depan tentu juga ada, misalnya peluangnya untuk menjadi P3K reguler, tetap terbuka Bung Halil. Kemudian kalau yang saya lihat dari beberapa tulisan-tulisan yang ada, honorer atau insentif yang diberikan itu Bung Halil, istilahnya tidak dibawa dari yang pernah diterima selama jadi honorer. Tetapi bisa di atasnya, karena ada dua opsi pemberian insentif. Pertama itu adalah sama dengan yang pernah diterima ketika dia jadi honorer. Yang kedua disesuaikan dengan kondisi daerah, UPMR ya Bung Halil istilahnya kalau di daerah itu Bung Halil. Upah ada UMR agak upah minimum, upah minimum regional barangkali Bung Halil disesuaikan, dikondisikan dengan itu Bung Halil, sehingga nanti daerah-daerah berbeda, bisa juga dengan instansi yang berbeda di mana instansinya dia ditempatkan Bung Halil. Jadi bisa saja nanti berbeda insentif yang diterima orang yang kerja P3K paruh waktu di rumah sakit misalnya dengan di tempat lain, begitu Bung Halil. Kira-kira ya. Sehingga kalau kita lihat daftar-daftar yang terjadi ini berbeda-beda Bung Halil, yang diprediksi akan diterima oleh tenaga honorer ini. Tapi kalau saya lihat dari berbagai daerah, kalau kita lihat tabel-tabel yang ada ini tidak ada di bawah 1 juta, rata-rata di atas Bung Halil ya. Meskipun dia adalah paruh waktu. Entahlah nanti di baru bagaimana informasinya. Karena tergantung pemerintah daerah. Saya ambil contoh misalnya Bung Halil. Dulu waktu saya masih aktif di Baru, saya masuk tim seleksi untuk tenaga kontrak outsourcing yang ada di kantor pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Baru. NPP di NPP. KPTSP, NPP. Nah sekarang kan dia sudah di NPP. Dulu kita terima itu tenaga yang namanya tenaga apalagi itu CS. Begitu customer service ya, customer service yang ada di front office ya. Saya ikut mewawancara apa dan sebagainya, dan di situ memang kontrak kerjanya kalau saya tidak salah 1,5 per bulan. Tapi itu diperjuangkan memang di dalam pada saat OPD KPTSP ini menyusun anggaran selama 1 tahun, memang sudah dimasukkan bahwa sekian tenaga kontrak khusus untuk customer service misalnya di front office Bung Halil ya, dengan SK dan sebagainya. Jadi ada dulu anak-anak yang di Satpol PP itu waktu itu ya, yang saya ambil, saya kasih masuk di situ karena dia punya potensi memenuhi beberapa kriteria lah, meskipun nanti dia gelombang kedua masuk. Saya tanya di Satpol PP berapa? Waktu itu kalau saya tidak salah 500 Bung Halil di Satpol PP dulu honorernya. Nah, jadi di situ gambarannya bahwa bisa saja nanti berbeda antara satu instansi, satu OPD dengan OPD yang lain, tergantung itu tadi kekuatan anggaran yang ada di situ Bung Halil. Tapi kalau saya mestinya jangan begitu, mestinya diratakan saja yang paruh waktu ini Bung Halil ya. Mungkin. Iya, tapi uang kalinya kereba Bang Ilo. Saya dengar kabar ini atau ya kabar agak sana. Apa kena anunya Tempo itu bocor-bocor halus. Bocor-bocor halusnya ini. Iya, apa kata bocor-bocor halusnya katanya itu nanti. Ini yang per waktu kalau untuk di Kabupaten Baru ya, untuk di Kabupaten Baru ini bahwa gajinya itu disamakan pada saat honor.
Nah, berarti kalau begitu dia mengacu dari BAKN itu Bung Halil yang ada 2 opsi tadi itu bahwa gajinya meskipun dia paruh waktu tapi tidak boleh dibawa daripada ketika dia honor. Jadi ketika dia honor misalnya katakanlah di tempat A di OPDA honornya cuma 500, maka itu yang diberlakukan barangkali baru Bung Halil. Dia tidak mengacu kepada yang kedua tadi itu bahwa memberikan kelonggaran terkait dengan kemampuan daerah. Nah, mestinya kan berbeda. Kalau kemampuan, kalau seumpama kemampuan daerah ini memang tidak mampu untuk menggaji ini atau bagaimana? Ya, itu yang saya tidak tahu bagaimana kondisi keuangan daerah seperti itu. Iya, karena saya dengar-dengar ini bahwa ini yang pegawai atau P3K paruh waktu ini akan menerima gajinya itu ya seperti pada saat honor. Jadi seumpama di Satpol PP menerima 500.000 per bulan, berarti di P3K nanti yang ada NIP-nya ini, yang ada NIP-nya cuma segitu juga 500 toh misal Bu. Jadi kalau begitu ya untuk sementara ya memang wajar kalau kita bilang hanya ganti casing saja karena tidak diperbolehkan lagi ada istilah honorer Bung Halil ya. Tapi mahal Yang jadi pertanyaan juga Bang Ilo. Kalau seumpama yang di tenaga kesehatan ini, tenaga kesehatan tuh bangsana di rumah sakit atau di puskesmas ini yang honornya ini atau insentifnya ini yang kan itu dia dapat dari BPJS, pembagian BPJS. Iya. Boleh dapat 200 misalnya atau 150.000 per bulan ini. Maga nih udah Bang Ilo. Apakah tetap segitu atau bagaimana? Ya tetap segitu. Kalau konsep awalnya kan berbicara bahwa desain awalnya dari BKN itu bahwa berapa yang pernah diterima selama dia jadi honorer Bung Halil, maka segitu juga diterima. Berbeda dalam konteks misalnya dalam pelayanan kesehatan karena ada bagi BPJS Bung Halil. Kalau semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh katakanlah misalnya atas pelayanan jasa itu, maka mungkin juga bisa bertambah yang diterima. Tetapi kalau kita lihat dasar daripada kebijakan ini ya seperti itu tadi bahwa tidak melebihi dari apa yang diterima ketika dia menjadi honor Bung Halil. Tetapi dalam prakteknya kalau kita lihat daerah-daerah seperti di Jawa Timur, di Jakarta, kalau kita lihat di media Bung Halil itu rata-rata lebih dari itu karena dia menyesuaikan dengan anggaran mereka, dia sesuaikan dengan PAD mereka. Jadi ada kebijakan daerah. Nah itu memang dimungkinkan Bung Halil. Jadi tidak ada keseragaman dalam hal ini. Nah mestinya juga baru melakukan itu. Jadi harus ada perbedaan sedikit lah Bung Halil. Seumpama katakanlah misalnya yang tadi 500 ya ikut di 1,2 standar lah atau 1,5 misalnya Bung Halil. Kalau saya kalau sudah seperti itu kan sudah ada rewards yang diberikan oleh pemerintah terhadap P3 paruh waktu ini. Meskipun dia hanya bekerja kurang lebih 4 jam. Harus juga diingat itu Bung Halil bahwa dia hanya bekerja kurang lebih 4 jam. Tapi tuntutan ini Bang Ilo seumpama kan ini PNS ini atau ASN ini. ASN juga ini di P3K. Seperti itu kedengarannya karena dia punya ada NIP-nya juga. Berarti meskipun masih stay nggak berangkat. Berarti tuntutannya bagi lo bilang, weh harus kok rajin kok masuk, kemudian tepat jam masuknya, kemudian dihitung-hitung ya nunya. Ya oke lah kalau 1-2 hari toh, 1 atau 1 minggu, ya hari maga misalnya ya rajin tama. Tapi ngomong-ngomong ini masalah insentifnya atau gajinya ini. Jadi kata orang atau rumah kedai, jangan kita terlalu dipaksa lah untuk bagaimana ya misalnya kedisiplinan, dipaksa juga untuk bekerja lebih dari paruang itu karena ya ada kontrak kan, disertai dengan insentif yang hanya seperti itu Bung Halil, pasti begitu.
Tapi saya lihat-lihat ini kemungkinan akhir September ini tanggal 30 masalah NIP-nya itu mungkin sudah rampung secara keseluruhan. Ada NIP sementara barangkali atau NIP apalah istilahnya yang dikeluarkan oleh BKN Bung Alildi seperti itu. Iya. Ini kasihan memang, kasihan. Iya. Di sisi lain harus menjalankan tugas secara profesional. Kemudian nantinya juga ini gajinya kasihan. Wih. Iya, dena kena bansana Bang Ilo. Aku mak jame ku Kota Baru toh. Nah tinggalnya di Malusetasi. Wih. Siaga na pesuir kasih bensin yang apa? Wakada nak mega mah tuh makutu-kutu. Iya. Artinya kembali lagi malas elok namanya kan Anda pikir bagaimana juga kalau selerinya hanya seperti itu Bung Alil. Jadi kalau saya ini Bung Alil perlu ada kebijakan yang diambil oleh daerah karena dia dimungkinkan untuk membuat kebijakan Bung Alil mengkondisikan gitulah. Nah, disitulah kemampuan bagaimana pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pos-pos tertentu karena ya itu tadi saya katakan ini tidak memberdayakan sekali Bung Alil. Apalagi kalau orang bekerja misalnya di bidang pelayanan ya katakanlah misalnya dia honor di rumah sakit, di puskesmas atau di mana misalnya begitu yang tantangannya tentu berbeda dengan orang-orang yang kerja misalnya administrasi, belum lagi ketika dia jauh dari jarak rumahnya, itu hitung-hitung ekonominya kan sama sekali tidak masuk itu Bung Alil. Makanya saya lebih condong kepada aturan yang kedua, himbauan yang kedua dari BKN itu bahwa daerah akan menyesuaikan berapa standar yang berlaku, yaitu tadi UMR yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan. Kalau saya lihat kita Sulawesi Selatan itu kan menghampiri tiga atau tiga lebih sedikit Bung Alil, 3 juta lebih sedikit ya. Kalau kita mau lihat itu Bung Alil, nah mungkin diambil setengahnya dari itu kan sudah karena paruh waktu ambil setengahnya berarti ya tetap masuknya juga di sekitar 1,3, 1,4, 1,5 itu Bung Alil. Iya, oke. Jadi kita ajak ini untuk yang mengikuti acara kita, silakan yang ingin komentar silakan. Bisa komentar di bawah di kolom komentar. Kemudian yang mengikuti melalui Facebook dan YouTube, ya silakan juga Anda berkomentar. Nanti kita akan bacakan komen-komen Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Ini Bang Ilo. Oh ini Nur, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mulai desam MBG merusak pendidikan nasional. Guru jadi beban dengan adanya MBG. Bahan sayur, lauk pauknya kadaluarsa. Ya, Sarudin Cokas, Tompo Lemo-lemo. Oh, ada kian nih. Iya. Di Tompo Lemo-lemo ini Bang Cokas ini. Iya. Acara apa di sana di Tompo Lemo-lemo? Iya, kan sekolah rakyat di sana. Oh, iya. Iya, katanya sama Ji honor naseng he. Nah, Ibu Rahmatia. Tapi bagaimana dengan kami yang hanya sukarela? Nah, ini tidak. Saya mau tanya dulu Cokas kan ada di sini Bung Alil. Kan sudah P3, bukan P3 paruh waktu. Bukan, ya. Nah, kalau reguler itu bagaimana ya? Sama dengan ASN ya, gajinya full ya. Full kayaknya itu. Standarnya berapa Bung Cokas? Kalau bisa dia sudah seperti apa? Mungkin sudah di atas 3 ya. Karena kalau saya lihat kalau di paruh waktu di sini kan tamatan SMA, S1 sama saja semuanya Bung. Iya. Ini ada Rahmatia Bang Ilo ini. Tapi bagaimana dengan kami yang katanya hanya sukarela, tidak bergaji sebelum jadi paruh waktu. Ini tadi itu. Iya. Ya namanya tenaga sukarela Bung Alil kan mungkin kontraknya juga begitu ya, sukarela Bung Alil. Suka dan rela. Kalau honorer kan kemarin kalau honorer kan ada SK-nya kemarin kalau saya tidak salah di SK Bupati lah atau apa itu Bung Alil ya. Iya. Seperti itu. Iya. Ini Nur Singki. Sering suka 3,6. Oh 3,6. Oh iya.
Lumayan memang kalau P3 reguler Bung Alil ya. Dan dia dapat hak-hak juga sama dengan ASN seperti misalnya gaji berapa itu? Gaji 12 pasca itu gaji 13. 14. Gaji 13. Dia dapat juga THR Bung Alil. Kalau ini saya lihat ini dari beberapa referensi yang saya baca dari paruh waktu ini ada yang mengatakan dapat juga misalnya seperti itu, tapi kalau hanya dapat THR sama aja misalnya 500 dia juga tambahannya tidak terlalu berarti Bung Alil. Iya, katanya ini Nur Singkit ini kasihan Ji, baru ketawa. Iya. Ahmad Cilo Amiruddin. Tapi setidaknya yang dulu honorer menjadi P3K per waktu engkana cek dek ya pangiwang. Wah. Dini lo melamar ya ro cowok-cowok napa mau pakai baju korporasi polo kadai engkana kasih nih tapi napa sih polo perlu mau perjuangan cek deh ini kan bisa koperani botim atau napa kadale toh. Udah detail P3 si polo, P3K si polo per waktu tuh katanya kalau P3 per waktu nanti mungkin bajunya lain Bung Alil, saya tidak tahu ya seperti apa bajunya lain mungkin ada juga beberapa referensi seperti itu. Jadi sebenarnya ini Bung Alil, mestinya nanti paruh waktu ini membuat semacam komunitas lah, membuat asosiasi Bung Alil ya. Jadi asosiasi P3K paruh waktu Kabupaten Baru, memilih ketuanya, sekretaris, bendahara yang siapa di antara mereka yang bisa menyampaikan aspirasi mereka Bung Alil ke pemerintah daerah. Karena BKN ini kan sudah mengeluarkan 2 opsi, jadi satu tidak boleh menerima sama dengan yang pernah diterima sebelumnya Bung Alil. Kemudian yang kedua diserahkan kepada daerah sesuai dengan kemampuan anggaran atau instansi. Nah itulah tadi yang saya katakan bahwa yang di KPTSP itu di MPP katakanlah seperti itu Bung Alil, itu 1,5 standarnya yang ada di front office. Nah itu kan juga mungkin juga sudah menjadi P3 paruh waktu atau apa. Begitu nanti kita harap. Jadi nanti dia berjuang pergi ke DPRD, menyampaikan aspirasinya. Kasihan kami ini P3 paruh waktu. Secara psikologi juga kurang bagaimana ya kita di kantor diperlakukan seperti ini, dituntut kerja untuk maksimal di sisi lain. Nah, mungkin saja daerah ketika menghitung lagi kembali kemampuan anggarannya, kalau dianggap sudah cukup ya kenapa nggak dikasih dengan sama dengan yang itu tadi standar UPMR dibagi 2 Bung Alil, selesai kan? Iya. Mudah-mudahan ada perubahan nanti ini. Apa yang kali ingin kereba memang pesenyawa. Sekarang kalau honorer kalau saya tidak salah ada yang 500-an, ada yang 700 mungkin Bung Alil. Berapa itu kalau honor yang dulu itu yang 500 kapan? 500 ya. Itu per bulan atau per 3 bulan? Ada kan per 3 bulan biasa 1,5. Ada per bulan ya. Pokoknya hitungannya per bulan, Ding. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin gabung silakan. Yang ingin bicara terkait dengan paruh waktu. Ada Cokas tadi itu. Pak Cokas juga silakan naik ini. Siapa tahu bisa gabung. Dan yang lain yang ingin gabung silakan. Ada juga Miming ini. Serta mau gabung juga silakan. Kita bicara atau diskusi di pagi ini boleh di acara Ogi Baru Menyapa. Ini ada Om Cokas. Ini Om Cokas. Assalamualaikum Om Cokas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini ditompol lemo-lemo. Ini full ini Bang Ilo. P3 full. P3 full ini. Lengkap nih baju korpri ini. Nasi polo korpri mah putih awa. Kemudian bisa bercerita pengalamannya dulu ini Bung Cokas. Selama sudah P3K ini perasaannya seperti apa? Sama saja hak-hak yang diterima oleh ASN yang dulu dengan P3K reguler? Oke, terima kasih Bang Ilo dan Saudara Alil. Alhamdulillah. Sebenarnya ada perubahan drastis. Kalau kemarin-kemarin itu saya di relawan, alhamdulillah. Ada sama, alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah.
tidak bisa menutupi. Tapi ya cukup juga ini di ASN selama 4 bulan terakhir ya, dengan mendapatkan gaji 3,6 lebih ditambah TPP. Ya cuma hak yang lain beda. Kami tidak mendapatkan Taspen, tidak mendaftar di Taspen. Tidak ada juga nanti, tidak ada gaji apa lagi yang kalau pensiun tidak ada juga. Tapi mudah-mudahan ada perubahan. Tidak ada. Jadi yang kita dapatkan cuma 36 tambah tukin itu sih. Nah, cuma ya mudah-mudahan ke depan ada regulasi yang berubah. Iya. Jadi poinnya nih tinggal taspennya saja nih karena tidak ada Bung Halil ya. Tapi kalau penghasilan ya menurut saya sudah sangat alhamdulillah lah jawabannya lebih dari apa yang sebelumnya. Ya saya maunya kalau paruh waktu mestinya 1/2 dari yang diterima oleh reguler itu. Tapi maaf dulu, Bang Ilo. Ya. Kalau kemarin saya di relawan itu saya honor 5, sekian. Kalau dikumpul. Dikumpul kan banyak honornya ya. Banyak kegiatan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Iya. Kiri dan kanan. Sekarang kan tinggal 1. Nah, sekarang tinggal 2, ada 2. BPD, masih BPD desa. Jadi sama Pak Ketua, 3 orang ini. 3 orang ini sama. 3 orang. Terus lanjut. Sekarang saya di sini 1 minggu ini kalau kerja 22 sampai hari ini menjaga anak-anak 78 orang. Anak-anak kurang mampu dan masuk desa IPK kurang mampu, 76 putra putri menjadi awali asrama sementara. Menunggu SK apakah tetap atau tidak. Kalau memang tidak ada pergeseran surat tugas, ya saya kembali ke Kesra. Iya. Jadi sementara menunggu surat tugas ini di. Iya. Sampai besok. Iya. Ya, kalau ada surat tugas, ya terpaksa bergeser dari Kesra ke sini. Iya. Oke. Pada yang menunggu penempatan. Di mana sebenarnya ini ditempatkan menjadi tugas utamanya kan di OPD mana gitu. Kalau dulu kan memang ini kayak Cokas ini kan banyak. Jadi mulai dari tenaga kerja sukarela, TKST sampai dan seterusnya. Banyak sukarelanya. Iya. Tapi lumayan sekarang Bung Halil karena dia juga kan masih di BPD. Di BPD kan ada juga BPD tambah P3K reguler kan lumayan sudah ya. Iya. Lumayan 40 ya. Oke, barangkali itu sementara. Iya, oke. Ya kita ke Bang Cilo ini, Om Cilo ini. Nah, ini saya mau bilang, calon P3K per waktu juga ini, Bang Ilo. Iya kan? Iya. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari untuk Bang Ilo, Bang Adil, sama Kanda Cokas juga ini. Kalau Kanda Cokas itu kan sudah full, alhamdulillah. Iya. 3K full. Dan plus BPD. Kalau saya masih paruh waktu plus BPD. Iya. Alhamdulillah semua syukuri. Nah, ini kan saya juga baru tahu ternyata anggota BPD juga ini Cilo ini. Iya, Desa Cilelang itu, di Desa Cilelang. Iya. Di BPD ini Kanda semua. Bung Alil itu BPD juga, ketua BPD sekaligus ketua APEKNAS Kabupaten Baru. Cuma saya di sini non semuanya ya. Jadi begini. Terkait mungkin P3K per waktu. Ini sebenarnya kalau saya berpikir ini ada sedikit langkah yang bagus untuk kami. Apalagi kalau pribadi saya ini sudah mulai 2007 honor, artinya sudah kurang lebih 19 tahun lah di pemerintahan. Sudah 19 tahun, 2007 saya honor. Sampai hari ini alhamdulillah sudah ada sedikit kelihatan, tapi tentu harapan kami tentunya
kalau misalkan sudah paruh waktu ini gaji pun bisa dinaikkan sedikit lah. Yang dulunya gaji kan kalau saya di kantor ini dinas pariwisata, kebetulan saya di dinas pariwisata, gaji saya itu 500 per bulan. Kadang dibayar per 2 bulan, kadang dibayar per 3 bulan. Nah, harapan kami tentunya ketika masuk paruh waktu itu pun kalau misalkan anggaplah standar gaji yang sekarang, ya setidaknya kan per bulan diberikan gaji. Nah kayak kemarin dan digaji 2 bulan, 3 bulan. Nah itu harapan kami juga dan tentunya betul nak bilang Kak Ilo, semoga ke depan pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan insentif gaji kepada teman-teman paruh waktu ini supaya agak ada tambahan sedikit lah. Nah itu harapan kami. Kedua, hari ini memang kami melihat bahwa di baru ini P3K paruh waktu itu ada 2.301 yang sekarang sudah masuk. Ini jangan sementara menunggu regulasi-regulasi dari BKD atau pemerintah pusat, karena kalau tidak salah informasi terakhir kami dapat bahwa tanggal 1 ini kan sudah sementara ini kan sudah penetapan NIP di paruh waktu. Untuk tanggal 1 nanti ini kalau tidak salah sudah dibuat besok. Tapi belum ada informasi juga kalau baru itu kapan ada SK-nya, karena kami melihat di beberapa media BKD tidak ada info yang keluar. Mungkin itu dulu dari kami paruh waktu. Karena ini saya menginginkan beberapa teman-teman untuk ikut juga join di bisa bicara terkait masalah paruh waktu ini yang ada di Kabupaten Baru. Iya. Bang Ilo, iya, apa yang disampaikan tadi ini, iya, terkait dengan ya ternyata ini Bang Cilo ini juga, sudah lama, mulai 2007, sudah, ini 2007. Ada yang mungkin bahkan di bawahnya lagi, di atasnya itu. Mungkin bisa jadi Bung Ali. Iya. Sama saya 2007 juga. Oh. 2007 juga saya. Iya, tapi umurnya Om Jokas ini kan sudah Alhamdulillah. Berapa tahun lagi pensiun? Iya. Bulan 11. Lagi 2 bulan. Oh, bulan 11 pensiun. 5 November 2025. Tapi saya lihat di kontrak itu 2026 31 di kontrak. Oh, di kontrak ya. Berarti berlaku 1 tahun. Ya. Iya. Kalau lolos ke sini, ya bisa tambah 2 tahun. Iya. Amin. Mudah-mudahan lolos di. Iya. Bang Ilo, ya silakan Bang Ilo. Ya, jadi saya ulangi lagi kembali, kalau kita lihat desain dari BKN terhadap P3 paruh waktu ini kan sama-sama sudah kita pahami bahwa untuk menghilangkan tenaga honorer, ya tidak ada lagi istilah honorer Bang. Itu sudah berhasil dengan P3 paruh waktu ini. Terus yang kedua adalah honornya itu memang kalau dari BKN itu atau insentifnya masih sama dengan yang pernah diterima sebelumnya, meskipun ada opsi kedua. Opsi kedua itu adalah tergantung juga anggaran yang ada di daerah, Bung Alil. Maksudnya kesiapan daerah. Nah, kalau saya ambil tengah-tengahnya, Bung Alil. Jadi ambil tengah-tengahnya di situ, karena ini kan juga dikasih naik derajatnya juga ini honorer menjadi tenaga P3K paruh waktu. Jadi mestinya juga honornya juga mengikuti itu, Bung Alil. Naik juga sedikit. Maksud saya seperti itu. Katakanlah kalau kita hitung-hitung tadi itu Bung Alil sama dengan outsourcing tenaga kontrak yang ada di OPD yang saya sebutkan tadi itu dia pakai standar 1,5 Bung Alil. Nah, mungkin juga bisa diikutkan seperti itu. Kalau hanya 1,5 dengan jumlah berapa tadi? Sekitar 3.000 2.000 ya? 2.000 berapa? 2.301. Coba dikalkulasi itu misalnya kalau hanya 1,5 juta kali 2.000 sekian itu hanya berapa miliar itu? Mungkin tidak sampai 2 barangkali. 2 lebih. 2 lebih. 2 lebih ya? Per bulan.
Per bulan. Iya. Jadi jadi daerah hanya dibebani anggaran kurang lebih 2 miliar dari P3 paruh waktu ini per bulan ya, per bulan. Ini bukan. Seperti itu. Kalau 2.301 ya? Iya 2.301. Coba berapa? Dikali 1,5. Angkanya ini ya? Tepui 3,451 berarti hampir 3,5 ya? Iya hampir 3,5 ya. 3,5 ya. Seperti itu. Kalau turun 1 juta ya 2 lebih ya. Kalau 1 juta 2, lebih. Ya, mungkin pokoknya dihitung baik-baik lah menurut saya. Yang jelas jangan dengan seperti sekarang. Misalnya kalau dia 500 juga. Waduh jangan juga seperti itu. Meskipun istilahnya pada waktu harus di atasnya itu Bung Ali. Kemudian disitulah saya mengatakan. Tadi itu ada yang komentar bagaimana itu yang tidak bergaji kasihan. Suka rela. Iya suka dan rela. Tapi nanti ini akan berkembang nanti nih Bung Alil karena ini kan tenaga P3K paruh waktu nanti ini akan bersosialisasi dan berinteraksi dengan P3K paruh waktu yang ada secara nasional ya di daerah-daerah lain. Dan kalau mereka nanti melihat ada kesenjangan yang terlalu jauh dengan daerah-daerah lain, tidak usah kita ambil referensi misalnya di daerah Jawa, di daerah Sulawesi Selatan saja misalnya Bung Alil ya. Tetangga-tetangga. Kalau katakanlah misalnya tetangga kita Pangkep, Maros misalnya atau daerah Sidrap atau daerah Pindrang misalnya, dia tidak mengikuti tadi itu tapi dia menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka secara otomatis menurut saya daerah juga mestinya harus merespon itu Bung Alil. Dengan tidak sama mestinya tetap harus ada naik meskipun naiknya berapa begitu kan. Ya itu harapan kita Bung Alil. Seperti itu. Iya. Supaya apa yang disampaikan tadi oleh Cilo ini Pak Amiruddin ini bahwa dulu dia di pariwisata ya terima 500.000 itu pun kadang dibayar 1 kali dalam 2 bulan. Nah mungkin juga nanti ini bukan lagi pakai istilah 2 bulan tapi memang per bulan harus dibayar. Iya. Gitu. Dari tajang ini pensiunnya cokas matu napa menre si Cilo mantaji P3K anu makumiro ditunggu lagi. Ini kan nanti ini kan di P3K pertama ini Bung Alil yang reguler ini kan banyak nanti seperti kasusnya Pak Cokas ini Bung Alil. Iya. Yang nanti mendapat rezeki dari negara atas jasanya selama puluhan tahun justru di usia memasuki masa pensiun Bung Alil. Akan banyak sekali yang begitu deh Pak Cokas ya. Banyak ya teman-teman kita yang katakanlah hanya 1 tahun 2 tahun udah pensiun. Ada lebih 10 ini. Oh cuma lebih 10. Oh iya. 10. berarti ada peluang lagi nanti di situ kan? Maksudnya kalau katakan kalau 10 udah pensiun berarti ada peluang di daerah lagi untuk menambah. Yang pasti bahwa P3 paruh waktu ini kan juga punya peluang yang sama untuk tetap menjadi P3K reguler bahkan ASN Bung Alil. Iya. Ini ada komentar dulu nih Bang Ilham. Iya. Ini Pak Rahman SP paling tidak ada pakaian dinasnya dan kerja kantoran. Iya. Pak Rahman SP. Ya silakan Cila. Kenapa Cila? Ya. Terkait mungkin gaji, ini mungkin hari ini belum ada informasi bahwa yang gaji yang akan ditetapkan baru. Ini tentunya kita berharap lah, pasti otomatis teman-teman P3K paruh waktu itu berharap ya gajinya tidak seperti yang kemarin waktu kami masih honorer, setidaknya ada sedikit tambahan. Tapi hari ini di Pemda baru belum ada informasi yang seperti itu. Belum ada ya? Belum ada. Apalagi ini sudah tanggal 30 itu yang paling kami tunggu sebenarnya. Karena lebih baik naik gaji daripada baju kantor yang kayak baju for free, pakai baju keki. Artinya kami kan selama ini kan sudah anggaplah saya 19 tahun sudah kalau pada ini kan anak sudah 5 nih waju keki lo buruk
Ini menuju ke sapu. Artinya kalau pakai baju begitu ya buat apa juga sebenarnya kalau kita cuma mau dilihat kan. Rata-rata yang honor paling 10 tahun pasti otomatis mereka sudah berkeluarga dan pasti ada mereka yang akan mereka biayai otomatis itu. Nah seperti hari ini mungkin untuk honor yang baru 5 tahun, 3 tahun ini mungkin sebenarnya pakai baju ini seperti tadi saya bilang bahwa karena pengewangan cuma masuk wale honor mah enggak berpikir seperti itu. Baru ini memang pekerjaan yang paling didamkan orang itu adalah SN, yakin dan percaya. Melamar apa aja mana memang diterima otomatis itu. Ini sudah tahu gajinya itu sekian sampai sekian. Gajiannya sekian, sudah ditahu, sudah dikalkulasi bahwa sekian ratusan juta bulannya dia pensiun. Kalau saya ditahu karena jelas. Kedua, terkait masalah baju ini tadi paling tidak ada pakaian dinasnya. Ini juga yang masih rancu, ada beberapa di media sosial mau pakai baju korpri, ada yang mau pakai baju keki, bahkan ada teman saya di sekolah-sekolah sudah siap nih semua bajunya. Saya heran karena belum sih ada informasi dari BKD dalam hal ini yang menangani informasi terkait masalah baju apa yang pakai. Kalau masalah baju kan semua pasti di instansi sudah masing-masing ada bajunya. Ada yang ini ada baju persatuan dari honorer itu kami pakai karena kalau juga sebenarnya Bung Alif kalau kita pakai baju korpri, tapi gajinya ya aduh, biar beli baju susah juga. Bajunya hari ini harga 300, yang korpri atau keki, kalau dikali 600, kalau gaji 500 nggak mungkin sampai tentunya. Kita dapat, apalagi kalau misalkan contoh saya, kan dari Maluku Stasi, perjalanan saya Maluku Stasi itu dari itu kurang lebih 30 menit. Bensin apa kan kan sebenarnya, tapi setidaknya kami bersyukur sudah diangkat, sudah ada lampu hijau sedikit walaupun bukan besar, diangkat jadi paruh waktu selama 19 tahun mengabdi di Kabupaten Baru ini. Saya sepakat sama Bang Ilo bahwa memang honorer kekurangannya teman-teman non ASN hari ini adalah tidak ada asosiasi yang menaungi semua semua waktu yang ada di Kabupaten Baru. Coba buat di. Nah, ini pernah saya pikirkan, saya pernah bincang-bincang sama teman-teman di beberapa instansi yang sudah lama ceritanya. Maksudnya membawa memang ada honorer ini, tentara juga kalau ada honorer, baru ini, lama ini, ditahu semua karena kita kan saling komunikasi baru bahwa honorer lama ini honorer baru. Memang kekurangannya baru karena honorer karena memang tidak ada situasinya. Nah, ini tentunya akan menjadi perbincangan nanti ke teman-teman bahwa kalau kita ke depan kita bentuk asosiasi honorer supaya jika ada seperti ini kita bisa cepat audiens ke DPR atau audiens ke kemana supaya bisa memperjuangkan nasib kami begitu. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dibentuk ini tuh asosiasinya. Iya, betul. Iya, lebih 2.000 ini yang P3K per waktu. 2.300. Satu penentu. Kalau pilkada itu bisa jadi penentu kemenangan itu, Bung Ali. Jadi begini, apapun itu organisasi, kalau dia tidak punya bargaining position, Bung Ali, itu susah untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau solid organisasinya nanti ini teman-teman P3K paruh waktu bisa jadi. Ini kan kontrak per tahun kan dievaluasi, kemudian bikin lagi kontrak baru, Bung Ali. Bisa
saja katakanlah sekarang gajinya 500, tapi mungkin kontrak berikutnya ketika dia sudah kuat tadi bisa naik lagi menjadi 1 juta misalnya Bung Alil ya. 1 juta. Kalau 1 juta kita kalkulasi tadi itu kan berarti kurang lebih hanya 2 miliar. Nah mungkin ada yang lain-lain bisa dikurangi, katakan dikurangi perjalanan dinas, dikurangi misalnya biaya operasional. Saya rasa bisa tertutupi lah itu Bung Alil kalau hanya 1 juta ya. Nah, tinggal bagaimana mengatur itu. Karena kalau tidak ada kenaikan juga, hanya sekedar pengakuan bahwa P3 paruh waktu, ya itulah tadi bahwa betul-betul ganti casing saja, meskipun kedepannya tetap punya harapan Bung Alil untuk bisa menjadi reguler, bahkan menjadi ASN. Jadi segeralah menurut saya nanti kalau sudah dilantik, karena ini kan sementara, kalau saya tidak salah pernyataan BKN itu akhir daripada bulan ini Bung Alil, itu sudah ada NIP sementara yang sebagai tanda registrasi pegawai pemerintahan itu sudah selesai Bung Alil. Iya. Karena dia ya sorong sama kadang-kadang NIP kok deh. Matang matangan. Iya, dia tuh. Oke Pak Cokas. Bawa ke Bili atau Baman. Dini. Bagaimana bisa nano BRI kalau seumpama segitu sih? Di grup Telegram Bung Alil ada satu teman bertanya ke teman BRI, bagaimana siap kalau ke kanan. Jadi saya bacakan sedikit ini Bung Alil ya, supaya tidak miss informasi yang saya sampaikan tadi. Jadi berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, gaji P3K paruh waktu ditentukan melalui 2 pendekatan. Jadi yang pertama itu setara dengan penghasilan yang diterima saat menjadi pegawai honorer. Yang kedua, disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Nah mestinya daerah mengambil jalan tengah yang kedua tadi ini, tapi mungkin tidak sepenuhnya, tapi diambil jalan yang kedua. Saat ini gaji honorer di Pemkot Mataram ini, sambil Mataram ini contohnya, berkisar antara 700.000 sampai dengan 1,8 juta per bulan. Bergantung pada organisasi perangkat daerah OPD tempat mereka bekerja. Gitu Bung Alil. Jadi itu tadi dua cara tadi itu. Nah kalau pemerintah Kabupaten Baru hanya mengambil saja yang pertama itu, maka tidak ada surprise, tidak ada kenaikan. Tetapi kalau dia mengkondisikan dengan kedua yang tadi itu, opsi kedua bahwa disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Saya tanya dulu Bung Cokas, upah minimum di Baru ini berapa ya? Kalau upah minimumnya di Baru ini? Bisa ambil 1/2-nya lah misalnya. Kita share dulu. Seperti itu Bung Alil. Iya, 2 kayaknya. 1,2. Hah? 1,2. 1,2. Iya, upah minimum dari minta diajukan 1,1 itu yang dari situ. Iya. 3,657. 3,5. Upah minimum Kabupaten Baru UMK Baru untuk tahun 2025 adalah sebesar 3.657.000 Bung Alil per bulan. Nilai ini setara dengan upah minimum Provinsi UMP Sulawesi Selatan tahun 25 yang telah disahkan oleh Gubernur Sulsel. Standarnya kita di sini kalau upah minimum itu 3,6 Bung Alil. Jadi kalau diambil setengahnya ini sangat wajar menurut saya, itu 1,5 karena dia paruh waktu kan. Iya. Tengah-tengahnya. Tapi saya dengar kabar itu ambil tengah-tengahnya. Iya, yang tadi itu Bang Elo. Kan itu tadi yang poin pertama itu apa? Apa itu? Sama dengan gaji honor deh. Tetap sama ya. Sama dengan dia ketika dia menjadi honor. Iya. Di BPBD kemarin itu penanggulangan bencana 1,1. Ada juga setiap orang perangkat P3 paruh waktu 1,1. Oh 1,1. Ya 1 bulan. Kemudian saya juga ya. Yang terangkat ini P3 paruh waktu yang paruh sekian 1,1 bisa. Oh, ada info yang kita terima begitu Pak Cokas bahwa kemungkinan 1,1. Sudah saya terima kemarin itu sebelum saya terangkat 1,1. Dan sampai sekarang 1,1 di BPBD Badan Penanggulangan Bencana.
Iya. Beda-beda memang gaji setiap instansi Bung Alil. Beda-beda. Beda-beda di. Beda-beda. Ya, ada juga 7,5, ada 500. Ada. Beda-beda. Bapemda 500. Iya. Bunga-bunga itu Pak di beda-beda Pak. Ya. Beda-beda tuh kan angka terima 1,5 ada 1,1. Iya, kalau kayak di rumah sakit di puskesmas mestinya beda karena di situ kan ada tambahan pelayanan jasa bagi hasil dari BPJS Bung Alil ya. Iya, tapi jadi tidak ada anunya bagi lo. Ada yang tidak dapat honor memang. Dia berganti. Tidak ada semua, dia hanya dapat BPJS saja. Iya. Wah, itu kan repot itu. Mestinya kalau dia dapat honor tambah dengan itu ya mungkin dia bisa mendapatkan 1 lebih lah per bulan Bung Alil. Itu tadi ada yang yang komentar bahwa bagaimana yang tidak berhonor. Iya. Sedangkan yang didapat ini cuma pembagian BPJS. Nah BPJS ini tidak ditahu bilang berapa orang sakit ini yang masuk. Iya. Kalau begitu menurut saya harus ada keputusan dari pemerintah daerah meratakan saja semua itu yang masuk ke P3K paruh waktu Bung Alil sama saja misalnya semua insentifnya. Kalau kita sepakati 700 atau 800 ya sama saja. Yang membedakan nanti dia sebagai tambahan karena tidak ada TPP-nya, tidak ada tunjangan kinerjanya. Yang membedakan itu ketika dia misalnya di rumah sakit atau di puskesmas ada tambahan pelayanan BPJS. Bagi hasil dari BPJS Bung Alil. Tapi jangan lagi ada istilah sama sekali tidak ada. Kalau sama sekali tidak ada sebelumnya berarti mereka kan tidak dapatkan apa-apa Bung Alil. Makanya nah itu harus dibicarakan itu. Coba seandainya ada teman-teman dari dari kesehatan yang bisa gabung, ya silakan. Seumpama ada kita berbagi informasi dari kesehatan dari puskesmas atau dari di rumah sakit boleh gabung di Komal ya supaya kita memang berapa yang didapat toh ada jika honornya atau tidak ada sama sekali tapi ada kabar ini Bang Ilo. Ya. Ini saya beberapa hari lalu, hari Kamis lalu itu saya ketemu dengan kepala BKD menyampaikan bahwa untuk di baru ini, untuk sementara ini pemberlakuan ini sama gaji itu untuk P3K per waktu ini disamakan pada saat honor. Iya, ini hari apa ya? Hari Kamis kemarin saya ketemu. Iya. Atau tapi yang tenaga sukarela maksud saya tadi yang tidak ada gajinya itu juga diangkat juga menjadi pegawai P3K paruh waktu juga kah? Iya, diangkat juga. Iya. Nah, kalau diangkat mestinya dia harus ada honor Bung Alil. Tidak bisa tidak. Itulah saya bilang bagaimana yang tidak berhonor ini. Seperti di puskesmas yang cuma harus ada yang tidak ada honor harus ada ya. Iya, maksudnya harus ada disediakan oleh pemerintah Bung Alil karena kan istilahnya ini kan statusnya beda lah dari kemarin yang masih honor. Kalau dia honor tapi tidak ber-SK kemarin kan tenaga sukarela, tapi setelah diangkat dia menjadi tenaga P3K paruh waktu, di situ kan harus ada kontrak. Nah pada saat diberikan kontraknya nanti harus ada Bung Alil, mestinya kalau menurut saya harus ada. Tapi pernyataan harus dari BKD ini bahwa seperti sama waktu honor itu tidak terima. Iya katakanlah waktu honor. Tapi yang pertanyaan tadi kan yang sukarela itu Bung Alil yang tidak ada honornya yang didapat, ya kan? Ya mestinya harus ada karena dia sudah diangkat ceritanya menjadi tenaga P3K paruh waktu. Kalau misalnya yang berlaku secara umum di situ 500 maka dia juga harus dapat 500 Bung Alil. Jangan sama sekali tidak ada. Dia hanya mengharapkan misalnya dari bagi hasil di BPJS kalau misalnya dia tenaga nakes itu kan sayang Bung Alil. Itulah. Kalau saya pikirannya seperti itu. Nah inilah tadi pentingnya kekuatan asosiasi pegawai dari P3K paruh waktu itu Bung Alil ya. Jangankan P3K paruh waktu, ini pun juga yang P3K reguler ini juga ya mestinya juga harus punya asosiasi supaya dia memiliki yang namanya posisi tawar, bargaining position. Satu persoalan yang masih dihadapi oleh Pak Cokas dan kawan-kawan kan persoalan tidak kejelasan terkait dengan TASPENG Bung Alil ya. Maksudnya bagaimana tabungan hari tuanya nih setelah mereka pensiun ini Bung
Mbak Lilia. Seperti itu. Iya. Ya, ini Pak Rahman SP ini. Ya, didunukan Kaltara ini P3K per waktu ada kenaikan 500.000 dibanding honorer kemarin. Gaji honor ini dulu SMA 1,2 juta dan S1 1,8 juga tadi didunukan. Nah, berarti sama dengan dunukan itu 3,6 juta. Ini yang UMR-nya. UMR-nya ya, betul. UMK ya. Iya. Ini Alwi Karim, banyak yang tak bergaji. Nah, itu saya bilang banyak yang tak bergaji. Banyak yang tidak honor, yang dapat honor, banyak yang magang. Iya. Jadi yang tidak bergaji sebelumnya. Iya. Setelah dia masuk P3 paruh waktu tetap juga tidak bergaji kalau begitu Bung Khalil. Itu nih. Tidak boleh lah kalau menurut saya Bung Khalil. Tetap nggak bisa. Buang bensin. Itu bisa bilang dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan pekerjaan tuh. Ya, kemudian sama sekali tidak ada kewajiban yang disediakan oleh pemerintah. Tidak boleh juga. Itu melanggar hak asasi manusia namanya itu Bung Khalil. Itu sama saja dengan tipu-tipu kalau begitu kan. Makanya saya bilang tadi di sini memang bagian keuangan kita harus menghitung dengan baik bagaimana itu tadi. Katakan kalau honorer yang berlaku di situ kemarin ada yang 500, kemudian ada tenaga sukarela tidak ada sama sekali mendapat apa-apa. Tapi setelah bersamaan diangkat menjadi P3K paruh waktu, mestinya juga dia sudah mendapatkan Bung Khalil minimal 500 kalau itu menjadi kita. Seperti itu kalau menurut saya. Idealnya ya. Kan tidak seberapa juga jumlahnya barangkali yang seperti itu di antara 2.000 tadi itu Bung Khalil. Atau ada seperduanya kira-kira? Kalau tenaga kesehatan itu kayaknya banyak banyak orang. Banyak ya. Ini ada Pak Hamid Ahmad ini. Ini justru lebih sejahtera baik ASN maupun non ASN di setiap rumah sakit puskesmas jika rumah sakit puskesmasnya sudah BLUD. Kalau sudah BLUD ya berarti kalau puskesmasnya belum BLUD bagaimana itu? Ya kan karena BLUD anggarannya dikelola sendiri, tidak melalui badan keuangan. Ada juga yang begitu. Kalau seumpama ini rumah sakit kayaknya di BLUD Bang Ilo. Hampir semua puskesmas juga sekarang sudah diarahkan juga untuk menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Usaha Daerah, BLUD diarahkan semua seperti itu. Iya. Ini ada teman kita ini RUVK ini apa ini RMV. Iya, yang sudah gabung juga ini. Mungkin ada unek-uneknya juga atau komentarnya terkait dengan tema kita di pagi ini. Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Rosmanto dari Kelurahan Malawa. Iya. Rosmanto dari Kelurahan Malawa. Oh, Kelurahan Malawa, Hasmanto ya? Manto. Iya. Oke, silakan. Iya. Iya, silakan, Manto. Ya. Durasi waktu itu nanti masa kontraknya berapa tahun? Iya. Masa kontrak waktu itu berapa tahun? Kontraknya itu 1 tahun. Iya. Per tahun ya. Jadi setiap tahun diperpanjang. Iya. Infonya begitu. Terus dia dapat itu tunjangan sama dengan waktu ya. Tunjangannya itu informasi bahwa bukan tunjangan ya, gajinya itu kalau seumpama informasi dari BKD ini bahwa kalau pada saat honor gajinya atau honornya ini 500 ya segitu juga katanya nanti
diterima pada saat P3K per waktu ini? Jadi dia belum mendapatkan tambahan gaji dari tunjangan. Ya, dekat-dekat dengan mic tak, tak HP tak supaya lebih jelas. Tunjangan, berarti nggak dapat tunjangan per waktu. Kalau tunjangan enggak tahu kalau tunjangannya bagaimana, ya. Kalau kita lihat dari referensi yang ada Bung Olil, untuk sementara itu tidak, ya. Tidak ada tunjangan kayak THR, gaji 13 dan sebagainya itu. Tapi nanti paling tepat nanti kalau sudah dilantik dan belum tanda tangan kontrak ya Pak Cilo ya. Tamut ki Om Cilo termute. Belum ada kontrak kan, belum ya? Belum. Nah, nanti paling bagus nanti kalau sudah tanda tangan kontrak kan di situ jelas di klausalnya itu seperti hak dan kewajiban, kemudian tunjangan-tunjangan yang diterima itu kan nanti jelas ya, Tapi kalau kita lihat dari berbagai referensi yang ada ini ya seperti itu tadi bahwa mereka hanya diberikan NIP sementara sebagai registrasi Bung Alil ya. Seperti itu NIP. Ini Bang Ilo ya. Ini kan P3 per waktu ini kan kemarin kita memasukkan DH, sementara selesai kita menunggu informasi dari BKD lagi masalah gaji apa dan gaji baju apa dan lain-lain itu belum ada informasi sampai hari ini. Ini memang informasi dari media sosial yang kadang membuat bingung, tapi kita harus dengar dari BKD maupun dari pusat. Kalau media sosial itu banyak sekali informasi yang bagi saya kurang akurat kan. Pada kemarin beredar di grup WA kantor itu besaran gaji bahwa misalkan S1 gajinya 2 juta, SMA ED3 gajinya sekian 1,5 dan lain maaf dan sebagainya. Tapi saya bilang sama teman-teman jangan pernah percaya itu karena ada regulasi belum ada penyampaian di pihak BKD. Intinya BKD hari ini adalah kita disuruh untuk memasukkan sesuai hidup, masukkan di ASN untuk informasi lebih lanjut karena kan besok sudah berakhir. Kita menunggu bagaimana kelanjutan dari BKD untuk terkait per waktu Kabupaten Baru. Karena yang lanjutan hari ini adalah pengangkatan pelantikan P3 per waktu yang ada persiapan di Balikpapan. Dia selalu tidak di media sosial lagi. Karena kalau media sosial hari ini per waktu terus dibahas mulai gaji, baju, apa dan lain-lain. Tapi kalau baru itu belum ada kejelasan bahwa kita pakai baju ini, kita gajinya sekian. Tapi katanya juga ini ada informasi bahwa nanti di FK itu tertera gajinya sekian. Kita belum jelas apakah gaji masih stagnan atau ada penambahan, tapi intinya harapan kami sebagai pada waktu intinya gajinya yang hari inilah minimal ada sedikit kenaikan walaupun tidak sangat setidaknya kita cek kasih ya. Kedua ini mungkin nanti saya pertanyakan, sebenarnya ini belum sampai di sana, bagaimana proses nanti ketika misalkan anggaplah teman-teman sudah menjadi P3 per waktu, sudah ada nih proses yang pengangkatan penuh waktu ini, bagaimana prosesnya? Karena tidak mungkin langsung akan diangkat semuanya langsung jadi P3 penuh waktu. Karena informasi terakhir juga bahwa ada tingkatannya ASN yang pensiun baru masuk. Ada tingkatannya walau-walau bagaimana apa informasi itu akurat atau cuma informasi dari mulut ke mulut. Kalau katanya mau jalan ke depan, kita misalkan sudah jadi 4 waktu, mau jadi P3K penuh waktu, akan ada di ASN atau pegawai yang pensiun baru bisa kita diusulkan untuk menjadi P3K penuh waktu. Itu informasi. Tidak tahu bagaimana nanti prosesnya. Nah, yang lucu nanti ini kan nanti kebijakan BKD bagaimana model ini, karena kalau misalkan anggaplah saya 15 tahun, karena etis Bang, kalau misalkan
yang baru 10 tahun duluan diangkat daripada saya. Kan akan jadi ribut nanti. Akan jadi ribut nanti. Nah, entahlah nanti bagaimana dari BKD. Ya, misalkan yang baru 10 tahun diangkat duluan karena mungkin kedekatan atau apa ya, atau bagaimana lah, kan bisa saja semua terjadi. Saya malah berpikir begini, kenapa ada paruh waktu? Paruh waktu ini kan intinya pemerintah pusat bagaimana stop teman-teman yang masuk honorer. Karena memang setiap yang paling banyak honorer itu persennya itu ketika pasca pilkada. Pasca otomatis honorer langsung naik, banyak yang masuk. Akhirnya menumpulah honorer sampai hari ini. Makanya banyak mungkin juga teman-teman yang hari ini baru honor 1 tahun sudah tidak bisa masuk karena memang ada kebijakan bahwa sudah 2 tahun, 3 tahun ke 2 tahun mengabdi baru mereka bisa masuk di R3 istilahnya Bang. R3 itu teman-teman yang mendaftar kemarin, ujian kemarin yang untuk P3K tapi tidak lulus, nah dijadikan jadi R3. R4 adalah teman-teman yang baru honorer yang belum jelas, maksudnya belum ikut ujian kemarin. Ada istilahnya memang R2, R3, R4 di honorer itu. Teman-teman yang ikut ujian kemarin itu yang masuk pada waktu hari ini adalah teman-teman yang R3 yang ikut ujian tapi tidak lulus. Nah, seandainya Pak Cokro tidak lulus, otomatis akan jadi R3 akan menjadi pada waktu juga. Begitu ya, begitu kemarin. Iya, modelnya Pemda. Iya, baik. Bang Ilo. Iya. Iya. Saat ini kita juga ini ada bergabung Firman ya, yang sudah bergabung dengan kita ini. Tapi Sarah saya lihatin namanya. Ya, tapi sebelum kita terima, ini kita bacakan dulu ada Fatma Ridwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari saya. Weh, salam kenal. Iya, ini Firman Pas. Minta kasih HP. Oh iya. Ini menarik juga ini Bang Ilo. Ya terkait dengan BLUD tadi ini. Nah, katanya yang BLUD ini kan dikelola sendiri. Iya. Kemudian tidak melalui badan keuangan daerah. Iya. Kalau sumpahmu pendapatannya itu BLUD itu berarti dari mana itu Bang Ilo? Ya kalau rumah sakit kan Bung Alil ada dia memberikan jasa Bung Alil dan ada bagi hasil dari BPJS. Iya. Jadi di situ kan ada pendapatan Bung Alil. Jadi dari pendapatan itu ada diaturlah katakanlah direktur rumah sakit mengatur bagaimana porsi pembagian berdasarkan dengan jasa pelayanan yang diberikan. Jadi mulai dari dokternya, mulai dari perawat sampai ke bawah itu mulai, sehingga kadang juga hal itu menimbulkan juga kecemburuan itu misalnya di rumah sakit orang yang ditempatkan pada misalnya tempat tertentu di rumah sakit itu yang tidak banyak pasien ya tentu juga berbeda dengan sering ada pasien ya seperti itu. Jadi sebenarnya juga tidak murni 100% bahwa setelah dia blood dia punya kewenangan untuk itu, enggak juga Bung Alil. Jadi blood itu sebenarnya kenapa itu dilakukan di rumah sakit misalnya atau puskesmas, karena terkadang ada belanja-belanja yang harus dilakukan secara apa ya, spontanitas lah misalnya begitu, daripada berkoordinasi dengan tim anggaran memerlukan waktu sementara ada hal yang dibutuhkan mendesak, makanya diberikan kewenangan untuk mengatur tetapi tetap ada koordinasi juga Bung Alil dengan keuangan lah, katakanlah seperti itu Bung Alil. Oh iya. Seperti itu. Jadi di rumah sakit itu meskipun terkadang orang memang juga tidak ada, tapi kecil juga itu Bung Alil. Karena setelah dibagi hasil di antara semua semua pegawai yang ada di luar, kayak saya misalnya kemarin Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu tidak masuk di dalam struktur rumah sakit. Jadi saya tidak mendapatkan bagi hasil dari BPJS Bung Alil ya. Tapi kalau mulai dari direktur ke bawah sampai dokter, perawat, manajemen yang ada di rumah sakit, kepala kamar dan sebagainya, perawat, itu semuanya dapat Bung Alil. Jadi meskipun dia tidak ada honor tetap, tapi bisa mereka mendapatkan 500 sampai 700
dari bagi jasa itu Bung Khalil, BPJS itu. Iya. Iya, oke, ini Firman Pas, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Firman Pas. Ya, komentar Anda terkait dengan tema kita pagi ini, P3 paruh waktu. Iya, apakah ini secercah harapan ataukah sekedar ganti casing? Menurut kita bagaimana ini? Nah, tunggu dulu Bang Jil. Mahaga sih. Ada tamu dulu. Oh. Pak Pandi. Iya. Tidak terasa ini kita berbicara paruh waktu ini sudah masuk jam 10 ya Bung Khalil. Iya, hebat juga ini. Bagaimana suasana di Lemo-Lemo di situ, Pak Cokas? Suasananya adem ya di situ ya? Adem di sini adem. Agak dingin ya? Iya, angin. Apa itu kayak salju. Embung. Oh, kayak wah, masih kayak salju. Jadi mana? Aku ada salju terpaksa tuh lo kakiku tuh. Berada di ketinggian kah? Iya. Kemarin jam tadi pagi itu yang kemarin sore itu pandangan 3 meter. Kemarin sore dengan pagi pandangan 3 meter. Sekarang saya lihat laut lepas ke bawah. Iya. Baik. Jangan. Bagus pemandangannya Bang Ilo. Iya, bagus kalau pergi camping. Kapan-kapan nanti kita jalan-jalan di situ. Jadi camping ground di situ. Iya. Wih, banyak kesibukannya juga dia. Itu. Ya ada panggung kehormatan ini. Jadi nanti itu konsepnya Pak Cokas kalau sudah jadi yang di apalagi itu di rest area dibawa di Alil ya? Iya di Walu. Berarti sudah pindah ya? Pindah. Oh, 1.000 nanti ya. Iya, 1.000. Pemandangannya cukup memang. Ada pun di sini kayak asik ini pemandangannya. Benar kayaknya Pak Cokas ini tinggal di sana. Iya. Ini ada komentarnya Pak Rahman SP ini, miris dengar besaran gajinya. Iya, miris memang. Itu tadi makan jak mau per tadi engkau mau petal 500 ya rode pagagan apa yang angkat mantaji per waktu ya togagan tarima kasihan kan. Itu menurut saya harus dicarikan solusi itu. Iya. Cuma memang kelihatannya di sini tergantung kreativitas daripada instansi masing-masing di mana dia bekerja sebagai tenaga paruh waktu Bung Khalil karena dia kan mengusulkan penganggaran itu lewat OPD-nya Bung Khalil ya. Sama saya katakan tadi sama di DPM PTSP misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tadi ada beberapa tenaga di situ yang kontrak ya Bung Khalil yang itu dari awal sudah 3-4 tahun yang lalu standarnya sudah 1,5 karena memang mereka membuat anggaran seperti itu dan disetujui oleh katakan disetujui oleh Bupati dan didorong juga ke DPR tidak mempermasalahkan itu Bung Khalil karena memang dibutuhkan pada saat itu bahwa DPM PTSB butuh tenaga yang namanya customer service lah di Pronopis ya Bung Khalil sebagai garda terdepan di dalam memberikan pelayanan. Nah mestinya juga nanti 1 tahun ini kepala-kepala OPD, kepala puskesmas, kepala direktur rumah sakit, kepala dinas lain juga lebih kreatif dalam menyusunnya seperti itu. Terutama tadi yang belum ada honornya. Iya. Harus dianggarkan Bung Khalil. Begitu jangan mengatakan bahwa sudah ada bagi hasil dari BPS nggak bisa karena itu lain Bung Khalil. Konteksnya beda. Itu kan tidak banyak juga karena kasuistik ya Bung Khalil ya. Mungkin hampir katakanlah kalau dia 1/2-nya tadi itu. Kalau 1/2 tadi itu kali 500 atau 700 kan enggak seberapa juga lah Bung Khalil. Bisa kalau dilakukan efisiensi di mana-mana serasa bisa didapat itu Bung Khalil. Iya, kemudian tuntutannya juga kan ASN itu
tuntutannya harus luar biasa pengaruhnya. Ini gaji tanah palokai tengah benih agak jaga malam, dinas malam, ada pasien dan sebagainya, terutama nakes itu Bung Alil, bidan apa seperti itu kan harus dipikirkan secara manusiawi juga. Iya. Kemudian pagi-pagi mau selfie, mau selfie di pengkantor kemudian gajinya siaga gajinya tuh. Tapi menarik nanti memang ini nanti kalau sudah ada SK-nya Bung Alil ya. Ini kan dalam waktu tidak terlalu lama mereka tanda tangan SK di situ, tanda SK jelas kontraknya, kemudian jelas juga sudah ada NIP-nya misalnya Bung Alil ya. Mudah-mudahan tidak ada pakai SK itu yang ada NIP-nya sudah pergi melamar Bung Alil. Kadang-kadang NIP-ku registrasi ya seperti itu. Bung Alil. Atau gak dapat boleh SK-na? Iya, masih boleh SK-na. Atau kenapa sih boleh? Iya. Jakau ini pasti koles karena karena 500 ini tuh pasti kola ini malah ada 10 juta 5 juta ini mahkamah. Iya. Tentunya harapan kami yang per waktu ini tentu gajinya bisa sedikit lah daripada yang kemarin. Yang hari ini 500 ke depan kita menjadi per waktu alhamdulillah sekali itu kalau 1,5 mungkin semangat kerjanya teman-teman juga bertambah. Yang hari ini yang kemarin kita kerja dengan sukarela namanya juga kita dan mereka otomatis akan bertambah juga spiritnya. Tentu harapan kami dari memang betul-betul melihat juga teman-teman honor mana yang memang aktif atau tidak, karena betul-betul mana honorer beberapa tempat lokasi banyak honorer yang siluman ini, tapi kalau di baru alhamdulillah rata-rata teman-teman tidak ada yang siluman karena kami tahu bahwa ini yang honor baru 1 tahun, honornya sudah lama memang sekali kita kan saling kenal di teman-teman honorer, apalagi kami ini kan banyak kuliah di Al-Ghazali. Banyak kuliah di Al-Ghazali dan otomatis kami saling kenal bahwa dia kan alumni deh. Ya, alumni yang kebanyakan anak honorer. Tentunya itu harapan kami ke depan supaya honorer ini bisa dinaikkan gajinya. Itu tadi saya bilang bahwa yang dulunya kita dibayar per 2 bulan tidak pernah per 1 bulan. Mudah-mudahan tahun ini kita paruh waktu sudah dibayar per bulan. Iya. Kami mengemis beberapa kantor itu baru bayar gaji ini. Kenapa dibayar? Dibayar. Kada tahun juga begitu Bung Alil. Mungkin tendensi pribadinya ke teman-teman honorer atau apalah. Kali dibayar gajinya bawah bahkan kali mengemis bayar dong gaji kami. Karena ini sebenarnya hak kami. Kewajiban sudah dilaksanakan, ada haknya. Apalagi tanggal 30 ini dibandingkan jam gaji. Dan mudah-mudahan hari ini sudah keluar gaji. Amin. Iya. Tapi ada tanya tuh Bang Ilo. Iya. Lebih jago honor daripada SN nih. Iya, biasa. Lebih jago, apalagi kalau laporan biasanya saya lihat kenapa bukan ASN yang kerja, kenapa honor? Karena bisa saja ASN mengatakan bahwa saya kerja tidak kerja mau apa kan sudah aman dia punya gaji. Yang kedua banyak juga memang orang yang sumber dayanya terbatas ya. Artinya relatif itu Bung Alil. Artinya meskipun ada dia hanya pegawai reguler misalnya P3K reguler atau paruh waktu tidak tertutup persoalan sumber daya itu ASN-nya lebih unggul. Tidak seperti itu. Iya. Apalagi kalau mereka kan sudah lama honor seperti tadi misalnya Bu Cilo itu sudah lama di makanya itu seperti itu. Iya. Ya, kemudian ada kabar juga itu yang katanya ada salah satu di daerah mana ini yang lulus juga paruh waktu, tapi kan dia perangkat desa, kepala dusun kalau tidak salah.
Kepala dusun itu Bang Ilo. Lebih 2 juta 2,5 2,5 gajinya itu kepala dusun. Disuruh memilih Bang Ilo mau jadi P3K per waktu ataukah kepala dusun perangkat desa. Saya bilang hitung dulu. Lebih baik jadi perangkat desa kalau begitu. Iya, Menesai lo Bang Ilo 2,5 itu kepala dusun. Menesai Bang Ilo. Iya, meskipun juga kepala dusun kan ada pensiunnya juga itu. Ada kah? Iya, bukan apa dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa namanya tuh? Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua. Oh iya. Iya. BPD juga tidak ada kalau BPD. Tidak. Iya. Kalau meninggal BPD ya baru ada. BPD ya Bang. Biasa ada pertanyaan teman-teman juga terkait memang ada beberapa, kalau saya kan ada satu orang honorer yang beliau itu kepala dusun perangkat desa. Jadi sampaikan kepada BPMD bahwa ini ya otomatis dia pilih kepala dusunnya. Nah, ada juga kemarin informasi BPD juga kena dampaknya. Saya kadang bilang pilih Kak BPD dengan P3 par waktu ya saya pilihlah par waktu, karena kalau BPD berapa juga punya par waktu kan 19 tahun, tapi alhamdulillah tidak ada juga regulasi yang mengatur bahwa ya harus memilih antara BPD dengan P3K par waktu. Belum ada regulasi ya. Banyak kok hari ini BPD yang menjadi ada yang menjadi ASN. Jelas-jelas kita bentuk cerita anaknya ya, roh ASN waktu depan apa gue baju tak apa sih gue baju Oke. Firman ini mau bicara. Halo. Aing kamu patamun nak apa pengalim? Oh, kayaknya ada tamunya. Iya. Maaf, ada teman dari ini kamu. Iya, silakan. Iya, karena mau pamit ini juga. Iya. Ini Manjuro, saudara aku ini yang 1 kilo. Gimana kabarnya kilonya? Halo, kilo. Iya, Denang Kalingai. Iya. Saya rasa ini orang Kalingai tadi. Iya, mohon maaf saya mut supaya jelas didengar suaranya yang satu ya. Iya. Oh gitu. Iya. Silakan kasih dekat ki surat mulut tak dengan itu mic-nya HP tak supaya lebih jelas didengar. Iya. Wah, maksud. Terkait menurut saya tentang masalah P3K ya. Pengangkatan P3K kemarin ini sangat heboh sekali. Dia membumi di Kabupaten Baru. Banyak yang berasumsi sekarang bahwa P3K itu adalah cuma semacam pengalihan untuk merubah nama, tapi tetap dihonor. Anggapan seperti itu. Jadi makanya saya tadi sempat mau ingin bertanya kepada Bang Ilo, bagaimana ini terjadi di masyarakat ini wakada P3K tapi tetap ngasih gaji makro karena kan otomatis kan ada berpindah nama ceritanya ini. Bagaimana mekanismenya ke depan ini, apa depan
pada status cerita tentang masalah P3K, muncul lagi isu mengatakan bahwa P3K semua nanti akan di PNS-kan, karena pensiunna waktu ceritana. Jadi kebanyakan juga teman-teman yang kemarin sudah honor puluhan tahun ceritanya dia tidak ada panggilannya untuk mengusulkan surat-surat seperti itu. Itu yang terjadi di masyarakat kecil. Ada informasi saya dengar seperti itu Bang Gilo. Apakah memang benar orang yang sudah honor selama bertahun-tahun setelah dia tinggalkan akan disurati kembali untuk mengatur surat-suratnya untuk diikutkan di P3K? Itu yang jadi pertanyaan pertama buat Bang Gilo untuk bisa ini toh. Kalau mungkin Cilok juga bisa jawab karena mungkin Cilok sudah lama nih juga Bang honor ya di pariwisata. Lama sekali ini sudah ratusan. 2007. Saya tidak tahu apa. Iya, saya sudah berharap nih ini sudah P3 kami juga. Iya, lo pipi yang menganu, mah honor. Iya, almarhum. Iya. Cilok nih. Kasihan juga orang begini Pak, kasihan juga orang yang sudah lama berhonor dan memiliki karya yang luar biasa untuk buat yang baru untuk di instansinya, sehingga dia tidak menikmati apa yang sekarang orang baru yang menikmati. Itu anggapan saya. Jadi mohon ceritanya ini mudah-mudahan pemerintah bisa melihat kinerja teman-teman yang dahulu yang sudah merintis dan memiliki karya yang luar biasa. Dan bahkan pernah membawa nama Kabupaten Baru melalui dunia pariwisata ya. Tentunya bisa diberikan penghargaan dan bisa dikasih posisi yang terbaik lah. Seperti itu perlu diingat. Mungkin seperti itu yang harapan saya. Iya. Bang Gilo. Oke. Oke Bang Elo, kita di penghujung acara ini. Iya, betul. Karena kita ada keterbatasan, terutama Bung Alil juga. Kalau pagi kan juga ada aktivitas dan saya juga mau joka-joka ini. Ya, yang jelas kita berharap seperti ini Bung Alil ya. Ini karena ini sudah di penghujung. Karena tadi kan ada dua opsi dari BKN ya Bung Alil ya, yang terkait dengan pemberian salary atau insentif bagi tenaga honorer Bung Alil ya, bagi tenaga P3K paruh waktu Bung Alil. Yang pertama itu apa yang dia terima sama dengan yang diterima pada saat honorer. Yang kedua adalah memungkinkan untuk bisa lebih dari itu tergantung daripada kemampuan daerah dan instansi masing-masing. Jadi ada dua lagi di situ Bung Alil. Ada kemampuan daerah, ada instansi masing-masing. Instansi masing-masing di sini dalam arti bisa mengusulkan Bung Alil ya. Misalnya dalam anggaran 1 tahun itu khusus untuk P3 paruh waktu yang ada di lingkup instansinya bisa mengajukan anggaran Bung Alil. Dan kalau itu disetujui ya bisa jadi tidak ada lagi tadi istilah tenaga sukarela yang dulu itu ya, karena dia memang masih sukarela juga enggak. Saya sebenarnya ingin men-stressing dan sedih juga itu kalau misalnya orang yang sudah lama mengabdi di salah satu instansi Bung Alil, tapi dia tidak dikasih honor ya Bung Alil ya, tidak ada insentifnya. Terus tiba-tiba diangkat dia menjadi tenaga P3K paruh waktu, tetap saja masih sama sekali dia tidak ada yang diterima. Nah, kalau menurut saya ini dulu yang menjadi priority daripada pemerintah daerah Kabupaten Baru untuk memberikan insentif bagi mereka Bung Alil. Kasihan mereka kan kalau misalnya diangkat sudah jadi paruh waktu ini kan besar pengaruhnya secara psikologi ketika dia berbaur dengan teman-temannya yang P3 reguler, P3 paruh waktu ini kan merasa bagaimana kita ini. Ternyata tidak ada misalnya pendapatan apa-apa. Nah, ini yang perlu barangkali dipikirkan. Yang kedua tadi itu adalah ambil jalan tengah yang diberikan kepada BKN bahwa pemerintah daerah diberikan kelonggaran untuk menambah katakanlah seperti itu Bung Alil dari tenaga P3 paruh waktu ini disesuaikan dengan kondisi daerah Bung Alil. Jadi jangan juga kalau misalnya 500 kemarin honornya ketika masih dia honor tiba-tiba diangkat jadi di paruh waktu tiba-tiba 500 juga diterima, itu menurut saya boleh dikatakan betul-betul sama sekali tidak ada perubahan. Nah,
Biasanya di Indonesia ini Bung Alil, kalau kita lihat di Republik ini, ketika ada bargaining position, ada perjuangan untuk membawa aspirasi yang lebih besar, karena jumlahnya juga tadi tidak sedikit. Kalau disampaikan tadi oleh Pak Cilo itu ada kurang lebih 2.301 tenaga paruh. 301 paruh waktu ini mereka membentuk asosiasi, membuat seperti itu untuk memperjuangkan nasib mereka. Mungkin 1 tahun pertama ini dulu belum terlalu signifikan, tapi di tahun kedua nanti Bung Alil mungkin saja sudah ada perubahan, ada penghargaan karena ada aspirasi baik disampaikan kepada DPR, disampaikan kepada pemerintah daerah melalui perjuangan-perjuangan itu, mungkin saja ada perubahan-perubahan ke depan. Dan saya lihat pemerintah pusat juga ini Bung Alil tentu juga tidak kaku dalam hal ini, karena ini kan sudah menjadi menjadi isu nasional Bung Alil ya, terhadap cerita-cerita terkait dengan P3K paruh waktu ini. Dan saya yakin dan percaya ke depan akan ada hal-hal yang lebih cerah. Yang penting itu tadi, jangan putus asa, jangan sampai tiba-tiba sorok sikit sama pelaku P3K ya petongan itu, padahal bisa saja peluangnya ke depan. Termasuk tadi itu banyak pegawai P3K reguler yang memang usianya sudah mendekati pensiun, dan di situ nanti kemungkinan lagi dihitung lagi oleh tim anggaran, ada kemungkinan untuk mengangkat ini untuk menjadi ASN, terutama dengan seleksi lagi dan apa sebagainya. Mungkin seperti itu Bung Alil. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Firman tadi itu Bung Alil ya? Ya mana itu? Yang sudah lama ya Bung Alil ya? Yang sudah lama. Tapi, mereka tidak ikut di dalam program P3K ini. Nah mungkin juga ada standar berapa lama mereka. Ada kasus yang mengadu juga kepada saya kemarin itu Bung Alil, dia lama sudah honor di katakanlah di puskesmas, tetapi pernah hilang beberapa tahun, Bung Alil. Hilang datanya ketika dilakukan penginputan database, dia tidak ada di situ, Bung Alil. Nah, sehingga dia protes lah misalnya bagaimana caranya itu, dan saya lihat sampai hari ini tidak terakomodir. Kalau saya sih sebenarnya, andaikan kalau saya Bung Alil ya, tetap saya akomodir yang seperti itu Bung Alil. Karena mereka tuh juga kemarin honor kan tidak dibayar oleh pemerintah. Dia sudah honor begitu lama, kemudian dia istirahat karena dia hamil, dia apa dan sebagainya, tiba-tiba tidak terdaftar lagi database, mestinya yang begitu itu tetap diakomodir. Artinya pemerintah jangan pelit lah terhadap warganya Bung Alil. Karena apa yang juga yang mau dibagi ke mereka itu kan bersumber juga dari mereka juga dalam bentuk pajak Bung Alil. Kan seperti itu. Mestinya pikirannya ke situ Bung Alil. Jadi jangan ada politis-politis dalam hal yang seperti itu, karena dia adalah warga kita Bung Alil. Jangan ada lagi tinjauan-tinjauan seperti Ipat Tongeng yang bukan main taruh 50 tahun misalnya dia honor, tiba-tiba istirahat Pak Gaga. Nah ada peluang ini untuk masuk P3K. Lesu kasih pengen kalau bisa saya didaftar lagi kembali, tiba-tiba tidak ada lagi, pintu tertutup. Nah itu kan menurut saya sebenarnya masalah yang bisa dicari solusinya Jumolin. Saya pikir itu barangkali diskusi kita hari ini, termasuk tadi itu bikinlah asosiasi supaya ada bargaining position Bung Alil. Oke, sebelum kita pamit ini, saya bacakan dulu ini ada Ervika Muhemin ini. Kasihan memang per waktu, beban kerja sama dengan PNS dan P3K penuh waktu, tapi gajinya miris. Terkait P3K baru-baru ini memang dibahas di Komisi 2 untuk diangkat jadi ASN. Jadi kemudian tapi bagaimana dengan yang terangkat P3K per waktu yang tidak memiliki gaji, waktu honor? Nah ini juga. Ya, kemudian Ibu Yus Dalia membentuk asosiasi baru turun demo. Wah. Ya. Kemudian relawan Pak Rahman, ya Pak Rahman SP, buat wadahnya, lakukan RDP dengan DPRD. Iya, ada juga PP3K per waktu ada. Oke, Bang Ilo. Sebelum kita pamit mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Iya. Mungkin saya terakhir Bung Ali sedikit. Saya sampaikan dulu ke Pak Firman tadi bahwa memang ada beberapa teman-teman honorer yang dulu honorer sekarang kan sudah tidak aktif, tidak masuk di ini. Memang waktu ini sudah kasih ada namanya perusahaan keaktifan yang ditandatangani oleh Pak Kadi yang bermaterai.
sebenarnya ada begitunya. Makanya sebenarnya teman-teman yang honorer itu yang puluhan tahun adalah orang-orang yang memang betul-betul yang masih baru aman. Makanya ukurannya baru hari ini adalah tidak ada dengan pekerjaan dan lanjutnya ke honorer. Dia di baru hari ini tidak ada pekerjaan. Waktu masuk wirausaha UMKM 1-2 bulan 3 bulan hancur. 1-2 mungkin masuk usaha 1-2 sampai 3 bulan itu berhenti itu karena memang ada perputaran uang dan itulah mudah-mudahan ke depan di baru ini banyaklah pekerjaan bukan cuma ASN saja yang bisa dikerjakan dan tentu harapan kami banyaklah yang masuk ke depan. Kalau kita mungkin dibahas ke depan ini bagaimana supaya ada banyaklah perusahaan-perusahaan bisa masuk di baru, bisa investor di baru dan banyak mempekerjakan orang baru. Bukan cuma pekerjaan honorer saja yang mengerjakan. Hanya banyak anak honorer. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Kanda Bang Ito, kemudian Bung Alil. Semoga ke depan bisa bersua kembali. Terima kasih banyak sudah memberi topik P3K paruh waktu. Apakah ini atau apa kan? Oke, tetap semangat Bang Cilo. Iya, tetap semangat semuanya. Iya. Bang Cilo. Iya. Kayaknya sudah di akhir. Tadi di penghujung 10.20 ya 10.20 hari ini ya. Tadi kita juga sudah sampaikan poin-poin yang perlu kita sampaikan dan memang ketika membahas sesuatu yang berhubungan dengan keluh kesah, berhubungan dengan kehidupan kita semua sehari-hari ya memang menarik Bung Alil. Hari ini tadi sempat luar biasa yang nonton pagi hari ini progres yang cukup baik menurut saya dan sekarang ya mungkin kawan-kawan sudah berangkat semua lagi ke tempat kerja. Jadi seperti itu Bung Alil ya. Dan itu tadi tetap kita mengawal ini Bung Alil. Nanti terutama nanti kalau kayak Cilo dan kawan-kawan sudah ada kontrak dengan P3K paruh waktu ini, kita kan pasti melihat nanti apa-apa lagi kira-kira yang bisa diperjuangkan di situ. Terutama tadi satu catatan penting hari ini bagaimana dengan nasib yang selama ini tidak terdaftar, tidak menerima honor sama sekali meskipun dia mengabdi misalnya, tiba-tiba diangkat menjadi dia masuk kontrak P3K paruh waktu, apakah tetap tidak menerima atau menerima. Kemudian tadi apakah penyesuaian misalnya ambil opsi yang kedua atau tetap opsi yang pertama. Itu kita ingin lihat nanti setelah ada kontrak karena itu yang akan menjawab semuanya boleh. Iya. Mudah-mudahan kita tunggu saja. Apa memang isi kontraknya nanti? Kita lihat. Iya. Oke, makasih banyak untuk kebersamaan tak semua sudah ikut bergabung bersama kami di sini mulai awal acara mungkin sampai dengan akhir acara. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pagi ini mungkin bertambah wawasan Anda atau menambah informasi-informasi terkait dengan apa yang kita obrolkan di pagi ini. Dan jika ada salah atau hilaf, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oke, Bang Ilo kita pamit dulu. Oke. Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 dan Alil di Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalak Bata, Kecamatan Taneteri Lau. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.